Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Ya, minggu ini kita akan belajar tentang deret aritmatika dan deret geometri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingatkan untuk semua murid-murid Ibu baik kelas 82, 83, 84, 85 dan 86. Ibu ingatkan sekali lagi bahwa untuk tugas evaluasi jangan sampai ditumpuk, jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa? Karena nanti kerjanya jadi menumpuk gitu. Nah, kemudian untuk minggu ini adalah materi deret aritmatika dan deret geometri adalah subbab terakhir di bab 1. Jadi selesai materi yang minggu ini, kita akan beranjak ke materi bab 2. Nah, jadi nanti ulangannya akan Ibu barengkan bab 1 dan bab 2. Nah, minggu depan berarti kita akan bahas bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, untuk minggu depannya kita ulangan, karena untuk bab kedua koordinat kartesius itu satu pertemuan aja menurut Ibu cukup gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan dicatat seperti biasa. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmatika. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri. Bila suku-suku pada barisan aritmetika dijumlahkan, maka akan membentuk deret aritmatika. Itu pengertian dari deret-deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika adalah penjumlahan dari semua suku barisan aritmetika. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, deret aritmatika atau jumlah 5 suku pertama dari barisan di atas berarti kita jumlahkan semuanya dari U1, U2, U3, U4, dan U5. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan ketemu 30. Jumlah N suku pertama dari barisan aritmetika dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A 2 kali A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung dikali B. Itu untuk rumus jumlah suku ke N barisan aritmetika jika diketahui A dan B-nya. Nah, untuk rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung A tambah UN. Itu untuk rumus yang kedua. Jadi penggunaan rumus yang pertama dan yang kedua itu tergantung dari apa yang diketahui. Kalau yang diketahuinya ada A dan B, maka kalian gunakan rumus yang pertama. Tapi kalau ada suku pertama dan ada suku yang terakhir, berarti lebih mudah kalian menggunakan rumus yang kedua. Nah, di situ keterangannya Sn adalah jumlah N suku pertama, B itu beda, A itu suku pertama, UN itu suku ke N. Suatu barisan aritmetika 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya, tentukan jumlah 80 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, biasakan selalu mulai dengan apa yang diketahuinya. A-nya berapa? 3, B-nya didapat dari U2 dikurangi 1, U2-nya 7, U1-nya 3, jadi bedanya 4. Kemudian N-nya jumlah 80 suku pertama, berarti N-nya 80. Kemudian yang ditanyanya S 80. Kita jawab. Karena ada A dan B, berarti rumus Sn-nya pakai yang N per 2 zanib 2A ditambah N per 1 kali B. Nah, N-nya berapa? 80, berarti S 80 sama dengan N-nya 80 dibagi 2, buka kurung 2 kali A, berarti 2 dikali A-nya 3.
3 ditambah N-nya 80 min 1 dikali B-nya 4. Oh sama ya? S80 berarti 40 2 kali 3 6 ditambah 80 dikurangi 1 79 dikali 4. Berarti S80 nya 40 6 ditambah, kerjakan dulu yang perkaliannya, 79 kali 4 berarti S80 sama dengan 40 dikali dengan 6 ditambah 316 berarti 322. Dikalikan berarti 12.880. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Tentukan jumlah 6 suku pertama barisan aritmatika tersebut. Ya, A-nya yaitu 10. Kemudian U6-nya, atau karena di sini tidak ada suku selanjutnya, maka U6 itu adalah UN. UN-nya adalah 20. Kemudian ditanyakan S6 karena jumlah 6 suku pertama. Berarti kita jawab. Karena yang diketahui adalah A dan UN, berarti jumlah jumlah 6 suku pertama dari barisan tersebut kita gunakan rumus SN yang kedua, yaitu N/2 A ditambah UN. Berarti S6 N-nya 6 bagi 2, A-nya 10 ditambah 20. Berarti 3 dikali dengan 30. Berarti hasilnya 9. Dalam gedung bioskop, pada baris pertama ada 15 kursi. Tiap baris berikutnya bertambah 3 kursi. Tentukan jumlah kursi seluruhnya jika dalam bioskop itu terdapat 16 baris. Berarti bisa kita tulis diketahuinya baris pertama berarti adalah A, suku pertamanya adalah 15. Baris selanjutnya selalu bertambah 3 kursinya, berarti bedanya adalah 3. Kemudian ada 16 baris kursi, berarti N-nya ada 16. Yang ditanya, karena jumlah seluruh kursi yang di dalam ruang bioskop, berarti yang ditanya adalah S16. Berarti kita jawab pakai rumus SN yang N/2 Zanit. Berarti SN sama dengan N/2 2A tambah N-1 kali B. N-nya adalah 16 bagi 2 dikali A-nya 15 ditambah N-nya 16 dikurangi 1 dikali bedanya 3. Kita bagi dulu 16 bagi 2 berarti 8. 2 kali 15 30 ditambah 16 dikurangi 1 berarti 15 dikali dengan 3. Kita ketemu 8 30 ditambah 15 kali 3 45. Berarti hasilnya 8 dikali dengan 75. Hasilnya 600 kursi. Deret geometri A tambah AR tambah AR pangkat 2 tambah titik sampai dengan ditambah AR pangkat N-1 disebut dengan deret geometri. Jadi penjumlahan suatu barisan geometri itu disebut dengan deret geometri. Jumlah suku ke N barisan geometri dapat ditentukan dengan rumus. Ada 2 rumus di sini. Yang pertama, SN atau jumlah suku ke N sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung dibagi 1 min R untuk rasio kurang dari 1. Rasio kurang dari 1, contoh jika rasionya 0, rasionya min 1. Nah, berarti rumus yang digunakan adalah rumus yang atas.
Ya, sekali lagi, jadi kalau rasionya kurang dari 1, contohnya rasionya 0, min 1, min 2, jadi rumusnya pakai yang atas. Nah, untuk yang rumus kedua, Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 tutup kurung dibagi R min 1 itu untuk R lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 berarti R-nya 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau rasionya kurang dari 1 pakai rumus yang atas, kalau rasionya lebih besar dari yang pertama pakainya yang bawah. Nah, Sn adalah jumlah suku ke N, R adalah rasio, A adalah suku pertama, UN adalah suku ke N. Diketahui deret geometri 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus titik. Tentukan jumlah 6 suku pertama barisan tersebut. Diketahui berarti A-nya suku pertamanya 2. R rasionya kita ambil dari U2 dibagi U1. Berarti 4 dibagi 2. Ketemu rasionya juga 2. Karena rasionya 2 atau lebih dari 1, berarti rumus Sn-nya kita pakai yang ditanyakan S6. Berarti jawabnya Sn sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. N-nya karena yang ditanya jumlah 6 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 6. Berarti S6 sama dengan A-nya 2, R-nya 2, pangkat N-nya 6, dikurangi 1, dibagi 2, dikurangi 1. Ini ya. Berarti S6 sama dengan 2 pangkat 6. Berarti berapa 2 pangkat 6? 64 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Berarti 2 dikali 6 dibagi 3. Hasilnya 126. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 2 cm dan potongan tali terpanjang 54 cm, panjang tali semula ada. Berarti bisa kita dapat diketahuinya tali terpendek berarti A. A-nya adalah 2 cm. Atau 2 aja nanti ditulisnya ya. Kemudian tali terpanjang berarti UN-nya, atau di sini karena dia dipotong menjadi 4 bagian, berarti karena yang terpanjang berarti U4. U4-nya berarti 54 cm. Yang ditanya adalah S4, panjang tali semula. Kita jawab. Sebelum kita cari S4 berarti kita harus cari R-nya dulu atau rasionya dulu. Nah, rasionya bisa kita dapat dari membandingkan 2 suku. Nah, kita punya suku 4 dan suku pertama. Berarti kita bandingkan U4 berbanding dengan A. Itu anggap aja suku pertama. Sama dengan U4-nya berapa? 54. A-nya berapa? 2. U4 kembali ke rumus dari barisan geometri itu kan UN, kalian ingat UN dengan AR pangkat N-1. Nah, di sini U4, berarti kalau U4 AR pangkat 4-1, berarti AR pangkat 3. Berarti di sini rumus dari U4 adalah AR pangkat 3. Boy, kenapa harus dibuat ke AR pangkat 3? Biar A-nya bisa kita coret. Ya, ini 2 plus. Nah, 54 dibagi 2, 27. Di sini ada AR pangkat 3, ada A, sama-sama punya A. A-nya kita coret. Atau kita bagi, berarti kan habis. Berarti tinggal R pangkat 3 sama dengan
berapa kali berapa kali berapa, hasilnya 27. Nah, yaitu Nah, setelah kita dapat n-nya, baru kita masuk Sn-nya. Rumus Sn-nya kita pakai yang mana? Pakai yang R lebih dari 1 karena R-nya adalah 3. Berarti Sn A R pangkat n min 1 per n min 1 S4. N-nya 4 karena talinya dipotong jadi 4. A-nya 2, R-nya 3, N-nya 4 min 1 per R-nya 3 min 1. 2, 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3, yaitu 81. Kurangi 1 bagi 2. 2 sama 2 nya boleh kita coret nih habis. Jadi 3, 81 kurang